Halo semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Erwin Supandi dari Winner Stocks Indonesia. Senang sekali ya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di market review untuk perdagangan tanggal 24 Februari 2021. Bagaimana perdagangan hari ini? Apakah sudah pada cuan semua? Ya, hari ini marketnya bikin galau. Tapi sebenarnya tidak bikin galau juga karena beberapa rekomendasi kita yang lalu hari ini malah terbang. Dan kuncinya adalah sabar. Kali ini saya mau tekankan kata sabar. Kemarin saya sudah bikin judul ya, sudah bikin video. Judulnya adalah trading saham itu yang penting yakin ya. Jadi dengan Bapak Ibu memiliki mindset yang benar, disiplin yang benar. Jadi ketika Bapak Ibu memutuskan untuk beli, sudah punya confident ya. Dan ketika sudah milih sahamnya dan sudah beli, selanjutnya gimana? Ya, sudah punya keyakinan nih. Nah, selanjutnya kalau umpamanya sahamnya belum terbang atau belum jalan gimana? Nah, ini adalah bagian dari keyakinan karena ketika kita sudah milih sahamnya, sudah kita beli dan semuanya sudah set up, sudah sesuai, money management sudah jalan, risk management sudah jalan, semuanya sudah oke semua. Terus what's next ya? Nah, berikutnya tinggal ditungguin aja bagaimana supaya apa yang kita tabur, apa yang kita investasikan menjadi berbuah ya. Dan tentu saja perlu waktu. Kita tanam pohon aja, tanam buah aja, bibit buah untuk sampai menjadi buah perlu waktu ya. Harus diupayakan, dikerjakan. Dan ini salah satu yang kita dapat profit hari ini ya, Bank BJTM. Pertama kali saya rekomendasi Bank BJTM itu 18 Februari. Dan ketika 18 Februari itu ada beberapa saham sih. Dan yang terbang tuh ada dua. AISA sama BJTM. Tapi saya yang hari ini trending BJTM. Jadi ya kita angkat BJTM-nya ya. Dan hari ini BJTM luar biasa naiknya. Cukup signifikan. Dan ketika tanggal 18 Februari itu saya udah rekomendasikan dan saya bikin dalam bentuk PDF ya. Jadi bagi teman-teman yang tergabung di dalam member VIP saya setiap pagi saya berikan ini seperti kayak prospektus lah, PDF, laporan PDF. Nah, di dalamnya saya berikan summary market global, currency, commodity ya, kita berikan terus kemudian saya kasih rekomendasi saham dalam bentuk yang lebih detail. Biasanya kan kalau di video ini, Market TV ini saya kan cuma memberikan rekomendasi sahamnya aja. Sisanya saya serahkan ke Bapak Ibu. Targetnya mau ditentukan di mana, kapan belinya, dan sebagainya. Sedangkan kalau untuk member yang VIP, saya berikan sudah lebih mateng ya, setengah mateng lah. Jadi tinggal diatur money manajemennya saja, resikonya kita sudah pertimbangkan ya dan sebagainya. Dan hari ini keren banget ya, BJTM itu mencapai di level 885 ya, artinya sudah tapai target kedua ya. Target kedua kita 895, udah naik 10,5%. Dan lumayan kan? Berarti selama berapa hari tuh dari 18 Februari itu? Ya mungkin kira-kira kalau dihitung, hari liburnya juga dihitung ya sudah hampir seminggu kan. Nah, seminggu dapat sekitar 5-6% cukup nggak? Ya. Kenapa saya bilang 5-6%? Karena profit saya 5 persenan, 5,9%. Dan itu karena kita average up ya, average up. Jadi ketika harganya confirm naik lagi, kita beli lagi gitu ya. Jadi
harga rata-ratanya di level 830-an sekian, saya lupa persisnya. Dan posisi kalau nggak salah tadi saya ngintip sekitar 6%-an, mungkin bisa lebih, saya lupa-lupanya juga. Dan itu dalam satu minggu. Ingat, goal kita itu kan nggak muluk-muluk goal kita. Goal kita trading bisa melampauin deposito aja udah bagus. Jadi target deposito 1 tahun kita lampaui dalam harian. Dalam 2 hari, dalam 3 hari, 4 hari, seminggu, atau mungkin bahkan sebulan pun profit 3% itu udah hebat sekali. Karena apa? Kita bisa mendapatkan profit target 1 tahun dalam jangka waktu yang relatif singkat. Nah, itu kan menarik sekali ya, tinggal sekarang pemilihan sahamnya saja, ya kan? Terus kemudian, nah ini, kita rekomendasikan tanggal 19 Februari ya, BRI Agro, dan ini lebih spektakuler lagi, karena tadi finish strong, saya sudah jualan di 1430-an, 1420, 1425, 1410, 1415, sampai 1405 saya sudah berkala, saya jual bertahap. Ketika dia makin turun, saya jual bertahap ke bawah. Dan kenapa saya jual bertahap? Karena saya pikir ini saya sudah cukup lumayan profitnya, dan dia posisinya sudah naik cukup, meninggalkan selendang cukup jauh. Jadi ya saya profit taking, dan itu sudah kita calling ke grup juga. Ada yang sudah profit, ada yang masih hold ya, karena preferences orang beda-beda ya. Ada yang dia punya trading plan sampai target ketiga, ada yang dia punya target ke mungkin mingguan, mungkin bulanan, dan sebagainya. Dan sama, ini juga butuh kesabaran, karena butuh waktu sampai akhirnya Agro hari ini terbang. Dan BJTM pun sama. Bahkan BJTM koreksi dulu, 3 hari apa 4 hari itu koreksi, baru kemudian dia naik. Agro juga kayaknya, kalau Agro nggak, Agro lebih instan. Tapi kemarin kalau nggak salah sempat merah, Agro sempat merah. Dan kalau orang yang nggak sabar, mungkin kemarin sempat jualan waktu di saat candle merah. Tapi karena kita ada di dalam satu komunitas, dalam satu grup, jadi kita mendiskusikan segala sesuatunya ya. Jadi kondisi ini bagaimana? Jadi kalau ada yang galau, ada yang mungkin baru pertama kali trading, baru pertama kali masuk ke dunia saham ya. Jadi mereka itu masih meraba-raba, masih butuh bimbingan ya. Disitulah kita ada ya. Kita ada di situ. Dan makanya saya ajak Bapak Ibu, mumpung ini masih harga promo ya, come and join us ya. Dapat angpau sebesar 500.000 ya. Oke. Mungkin hari ini kita tidak panjang lebar kayak kemarin, karena kemarin jujur kebablasan sih sebenarnya. Jadi ada materi-materi yang harusnya kita bagikan selang-seling lah ya, selang-seling. Jadi biar nggak bosan dan nonton videonya nggak kelamaan. Idealnya sih sebenarnya yang pendek-pendek aja, cepat gitu ya. Jadi kan dapat intinya juga banyak gitu lah. Dan kemarin wah rata-rata 40-an, dan beberapa member nonton akhirnya nggak efektif juga kalau sampai malam. Jadi kita buat berkala aja, nanti saya akan cari tema-tema menarik lainnya dan kita akan bikin video lagi. Oke, coba sekarang kita lihat ya, kondisi market bagaimana untuk perdagangan esok hari. Seperti kita ketahui, hari ini akhirnya nutup gap ya. Akhirnya nutup gap, dan nah ini dia. Akhirnya nutup gap. Dan good news-nya, menjelang penutupan dia bisa ditutup di atas lendang. Wow, ini menarik banget. Ini buat saya jadi suatu konfirmasi bahwa pada dasarnya trennya ini masih bagus, karena dia stabil, konsisten di atas lendang terus, ya. Ngiringinnya naik. Bagus ini, dia tidak buat lower low di 3 candle terakhir, dia tidak buat ditutup di bawah, maksud saya. Lower low itu maksudnya harga closing-nya itu tidak di bawah atau tidak di dalam. Jadi candle-nya masih ada perlawanan, itu menandakan bahwa pada dasarnya market berusaha untuk breakout. Cuma dia ya mungkin ini ada supaya tidak mengganjel ke atas, bisa terbang.
Kalau begitu sangat disayangkan masih ada menyisakan beberapa gap di bawah ya. Ini yang bikin kita jadi ketika mau trading jadi was-was ya, jadi was-was. Tapi it's okay, semua itu kan part of ya trading plan juga ya. Jadi ketika kita Bapak Ibu, jadi kalau kemarin kan saya sudah bagikan yang penting yakin. Jadi yakin itu tapi kalau terlalu berani, terlalu impulsif akhirnya apa? Tidak ada money manajemennya diabaikan. Wah, ini salah banget. Tetap saya sarankan ketika Bapak Ibu mau trading, mau beli satu saham, seyakin-yakinnya. Wah, ini yakin pasti terbang gitu ya. Seyakin-yakinnya tetap gunakan money management. At least begini deh. Masuk bagi dua aja. Bagi dua aja. Separoh-separoh. Yakin banget nih, masuk bagi dua aja dulu deh. Masuk sekali, nanti kalau dia confirm, masuk lagi. Ya, ini yakin banget loh ya. Jadi hati-hati. Tetap harus ada hati-hatinya, karena pergerakan market selalu ada dua. Yaitu naik dan turun. Nah, kita harus antisipasi ketika dia harus turun. Ya, banyak emiten yang ketika kita rekomendasikan, bukannya naik malah turun. Ya, untungnya cut loss adalah bagian dari trading plan, jadi kita juga tetap harus lakukan cut loss jika memang jebol. Contoh TPIA kita kemarin beli di bawah, di bottom, dan saya bilang, saya wanti-wanti juga, bahkan di prospektus yang saya bagikan dalam bentuk PDF juga saya sudah katakan bahwa jika TPIA jebol skyline, silakan dijual. Dan hari ini jebol skyline dan kita strike jual. Kalau disiplin, ikut dengan trading plan yang benar, ya, ketika jualnya dia jebol skyline, pastinya dia tidak akan tambah dalam, terhindar dari tambah dalam. Mungkin saya bisa skip sedikit, saya kasih lihat chartnya. Nah ini contohnya, kalau kita konsisten, maksudnya disiplin, pokoknya kalau udah jebol skyline saya jual. Nah skyline-nya di 10.150 dan penutupannya kan sampai ke bawah. Kalau kita disiplin aja, pasti minusnya sedikit. Jadi itu pentingnya buat kita untuk disiplin ya. Ini pakai saya wanti-wanti. Ketika Bapak Ibu trading dan supaya menjadi lebih percaya diri dan lain-lain harus ada pegangan ya. Mindset dan yes, disiplin. Tidak ada yang bisa lindungin Bapak Ibu selain disiplin. Ya, kita jaga-jaga diri kita dengan rules. Bentengin dengan rules. Sama ya, kemarin saya udah analogikan kalau kita jalan, naik mobil, nyetir, naik mobil di jalanan, kan ada aturan, ada rambu yang harus kita taati bersama supaya supaya semuanya jalannya tertib dan semua baik dan tidak ada kecelakaan kan. Dan ini sama, kita juga jaga jangan sampai kita kecelakaan jadi investor mendadak. Waduh, ini yang bahaya. Itu yang bahaya banget. Nah, contoh bisa saja kayak TPA ini orang nyangkut bisa nggak? Bisa. Ketika dia jebol selendang dia nggak cut loss, dia tetap diam di sini, ya kan? Ketika dia jebol lagi, dia juga nggak cut loss. Akhirnya gimana? Waduh, minusnya udah tambah dalam, ya. Jadi investor mendadak, ya. Makanya perlu trading plan. Cut loss itu tetap harus diambil, diperlukan ya. Jangan sampai tambah dalam, minusnya tambah dalam, rupiahnya tambah dalam. Bapak Ibu jadi tambah nggak berani untuk cut loss, akhirnya nyangkut. Wow, itu bahaya banget ya. Untung perusahaan kelas TPIA ini bisa masih oke ya. Coba kalau perusahaan saham-saham yang lain yang waduh sampai hari ini masih bikin galau banyak orang. Ya, Bapak Ibu tahulah banyak emiten-emiten yang kemarin dipom-pom begitu luar biasa dan sekarang endingnya malah nyangkut ya. Kan kurang baik. Oke. Ya, kembali lanjut lagi di composite. Hari ini candle-nya seperti ini kan. Dan yes, seperti Bapak Ibu duga, asing net buy lagi. Ya, net buy plus wow, 245,7 miliar. Nah, kalau candle-candle gini malah asing beli. Dan kita cut loss. Kasihan ya, jangan. Aduh. Kalau saya bilang kalau posisi ini rugi, selama masih bisa kita tolerir kerugiannya, hold dulu nggak apa-apa. Maksudnya gini, kalau memang harus cut loss ya cut loss. Memang sudah, wah ini sudah jebol support. Sudah sesuai trading plan, memang harus jual dengan rugi ya jual rugi. Kalau belum ya jangan dulu, kita juga jangan ketakutan. Waduh merah.
minus 1-2% sudah ketakutan gitu ya, karena apa? Traumatik, punya pengalaman traumatik. Hati-hati. Berarti kalau kayak begitu, kalau Bapak Ibu ketakutan, trading-nya nggak tenang, trading tidak dengan hati tenang, mending cuti trading dulu. Yes, cuti trading dulu. Rules-nya bagaimana, Pak? Kalau kita tahu kalau kita harus cuti trading. Simple. Rugi 3 kali berturut-turut, cuti dulu. Ya, 3 kali nih berturut-turut. Waduh, cut loss maksudnya saya rugi itu maksudnya sudah bukan cuma floating ya, tapi posisinya beneran cut loss. Sudah kena hit dan rules yang menandakan harus cut loss dan sudah disiplin. Memang harus cut loss ya, cut loss aja dulu, ya cut loss. Berarti cut loss sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, kalau sudah 3 kali berturut-turut cut loss, take a rest. Review ulang apa yang salah, mulai dari pemilihan saham, money management, sampai eksekusinya. Harus direview. Ada yang salah di mana. Itu fungsinya mentor, itu fungsinya grup. Jangan sungkan-sungkan untuk tanya di grup ya. Jangan sungkan-sungkan bagi teman-teman yang tergabung dalam VIP. Tanya di grup. Kita dengan senang hati akan balas dan kita dengan senang hati akan membimbing Bapak Ibu sampai bisa. Jangan japri. Kalau japri itu tindakan yang sangat-sangat egois. Kenapa? Karena yang bisa cuma Anda saja. Teman-teman yang lain nggak bisa belajar bareng, nggak bisa mendapat hikmah yang sama. Pemain satu cut loss di sini kan yang lain bisa jadi pelajaran juga buat yang lain. Itu juga kalau taking profit, itu di sini taking profit kan juga buat semangat buat yang lain. Dan di sini kita tuh belajar bareng ya, Bapak Ibu. Jadi tetap kalau ada pertanyaan jangan sungkan, tanya aja di grup, bebas ya. Jangan malu bertanya, atau kalau mungkin bukannya egois, tapi mungkin, wah Pak saya malu tuh Pak kalau tanya di grup, pertanyaan saya mungkin terlalu konyol, terlalu sepele. Tidak ada pertanyaan yang terlalu sepele, tidak ada pertanyaan yang terlalu konyol. Semua bobotnya sama. Dan biasanya manusia kejeglong di hal yang itu-itu juga, biasanya. Jadi kita bisa saling ingatkan. Kalau saya juga tahu, oh saya nggak mungkin kan satu-satu saya japriin satu-satu kan nggak mungkin. Itu fungsinya grup mentoring. Kita bisa saling ingatkan. Saya tahu ada beberapa umpamanya yang suka trading sahamnya yang high kolesterol ya. Nah, ketika high kolesterol tersebut naik, saya warning. Hati-hati sama saham ini. Hindari saham ini. Kayak gitu-gitu. Jadi, nggak mungkin kan saya japri satu-satu kan. Hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Waduh, saya jadi waktu saya kebuangnya nggak karu-karuan. Saya tidak bisa maintain grup, saya tidak bisa memberikan rekomendasi, kerjaan utama, bukan kerjaan utama, tapi kerjaan offline saya juga terbengkalai, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, oke. Ini composite, sekarang sektornya agri bagaimana? Agri, wow, seperti yang kita sudah bilang kemarin, kan, agri ini potensial, menarik, karena dia udah mulai kembali ke skyline, dan tidak buat lower low, dan hari ini breakout selendang, keren banget. Silakan cermati ya, saham-saham yang related dengan agri. Kemarin udah saya singgung loh ya. Terus kemudian basic, wow, basic, jebol selendang. Skyline, kalau kayak gini gimana? Kalau kayak begini, kalau Bapak Ibu ada posisi, pasang trailing stop ketat atau pasang stop loss. Kalau tadinya nggak pasang stop loss, saya tungguin aja deh Pak. Gitu. Sebaiknya pasang stop loss. Kalau nggak ngerti, belajar. Saya terafiliasi dengan Henan Putih Sekuritas, dan di Henan Putih Sekuritas memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap. Mulai dari smart order, by price ya, smart order by time ya, berdasarkan waktu. Kita juga smart order itu bisa beli untuk buy, untuk sell, dan bisa di set sama sebulan lamanya. Jadi kalau Bapak Ibu trading plan-nya sudah tertata dan sudah rapi, why not? Pasang smart order, tinggal kerja ya. Tinggal kerja, tinggal lakukan aktivitas yang perlu lakukan aktivitas, silakan.
trading itu pada dasarnya nggak boleh diliatin terus-menerus. Kalau Bapak Ibu liatin running trade terus-menerus, hampir dipastikan mentalnya jatuh. Ya, psikologisnya ambiar, terombang-ambing. Jangankan pemula, yang sudah pakar aja masih bisa begitu kok. Yang sudah merasa diri profesional aja masih bisa gitu kok. Masih bisa merasa galau dan lain sebagainya. Ya karena apa? Wajar, karena itu informasi mata turun ya. Mata itu melihat yang umpamanya turun gitu kan, kita langsung kalkulasi, waduh ruginya kita, waduh untung kita yang berkurang, waduh dan sebagainya. Manusiawi kok, itu sangat manusiawi. Makanya saya sudah bilang, jangan pantau, jangan plototin monitor. Jangan plototin monitor, berbahaya. Nanti akhirnya apa? Melakukan hal yang tidak perlu, cut loss belum waktunya, ya kan? Harusnya disuruh jual, dia nggak jual. Harusnya dia nggak jual, malah dia jual, dan lain-lain. Banyak penyakitnya. Hati-hati ya. Oke, ini basic industri. Jadi kalau sudah kena, memang harus kena stop, harus mau jual ya jual dulu aja. Tapi di basic industri masih banyak emiten-emiten yang disupport, dan silakan Bapak Ibu lakukan sesuai trading plan, mana yang mau diserok, mana yang mau dikumpulin, invest jangka pendek, menengah, jangka panjang, silakan diatur strateginya. Kemudian habis basic ada consumer. Consumer seperti sudah saya bilang kemarin dan saya warning berkali-kali, posisinya lagi downtrend, lagi di bawah selendang, jadi ya sudah abaikan aja dulu. Jangan lirik-lirik ini dulu deh, ya. Kemudian habis consumer ada finance. Wah, finance hari ini lumayan ya, menarik. Tapi lucunya sektor finance ini hari ini yang emiten-emiten utamanya malah koreksi ya, BCA, BRI. Hari ini malah lapis 2, lapis 3-nya yang naik, yang bikin terbang. Lapis utamanya paling cuma BBNI kalau nggak salah. Itu juga nggak banyak. Dan yang lainnya gimana? Kayak BCA, BRI koreksi ya. BMRI bagus juga, menarik. Kalau karena chartnya begini, ini kan termasuk anomali nih, Bapak Ibu. Saya sudah ajarkan ya, korelasi antara indeks dan sektoral. Maksudnya indeks harga saham gabungan, composite, dan sektoral. Kalau indeksnya lagi merah dan sektoralnya hijau, ya udah berarti kita trading di sektor hijau aja. Pilih aja saham yang hijau. Tinggal trading, ya lumayan dapat profit lah. Mungkin saya kapan-kapan akan bikin video bagaimana sih caranya kita mengelola supaya bisa profit konsisten. Menarik kan judulnya kan? Profit konsisten itu menjadi hal yang orang banyak tunggu-tunggu. Wah, pengen nih ya tiap hari cuan gitu. Kayak gimana sih gitu ya. Nanti kita akan bagikan, kita akan share lah. Oke, itu finance, terus kemudian habis finance ada infrastructure. Wah, infrastructure sesuai yang kita duga, kalau sudah naiknya terlalu tinggi, waspada koreksi ya. Dan infrastruktur salah satunya. Habis itu ada miscellaneous industry, menguji support lagi ya, miscellaneous industry menguji support. Hati-hati yang lagi ngumpulin emiten di sini, jaga stop loss ketat ya. Kemudian mining, wow, mining koreksi tapi dia tertahan oleh selendang. Good news-nya adalah dia masih tertahan selendang. Artinya apa? Pada dasarnya dia masih uptrend. Jadi kita berharap dia besok bisa rebound. Sama halnya ketika kita berharap IHSG besok bisa rebound karena posisi udah di support. Kalau dia jebol support, potensi ketarik ke gap yang di bawah lebih besar ya. Terus kemudian habis mining, trade. Wow, trade menguji support. Tapi ini bagus nih. Di jalur uptrendnya dia koreksi sedikit. Berharap dia bisa mantul lagi. Segera mantul. Habis trade property. Nah ini properti turun, jebol skyline, jebol ini kemarin loh ya, jebol selendang, jebol skyline, dekoreksi. Hari ini
Dia tidak mampu naik, dia tambah turun lagi. Kalau yang kayak gini potensial turun lebih besar apa lebih kecil? Yes, lebih besar. Jadi berpotensi turun lagi. Jadi waspadai saja teman-teman yang ada di emiten ini. Kita berharap besok di rebound. Kalau dia besok rebound, kalau kita lihat powernya gede, silakan untuk entry. Dan perhatikan dia ada gap yang mau dia tutup. Inilah, ini dia narik nih sebenarnya. Masih belum nutup semua. Sudah nutup semua belum? Coba cek-cek. 378 dan hari ini low-nya 37. Oh, sudah nutup. Sorry teman-teman. Sudah nutup. Jadi ya kita berharap besok sektor properti ini naik ya. Ada apa aja sih sektor properti? Wow, banyak. Ada Citra, SMRA, BSDE, Pewon. Itu yang murni properti. Ada PLN, murni properti. Terus ada yang sektor konstruksi tapi masuk dalam sini ya. Ada Wika, Waskita, Adi, PTPP ya, lumayan. Banyak kok. Dan ini silakan. Dia sudah nutup gap kok. Coba besok kalau besok di rebound, pen, silakan beli. Oke, itu sektoralnya dan saya ajak Bapak Ibu untuk sebelum saya mulai ke ulasan saham, ada emiten yang untuk dibahas ya. Ada emiten untuk dibahas di request. Salah satunya adalah Bank Mandiri. Posisinya masih di bawah selendang, jadi hati-hati aja. Nah, nanti ketika dia bisa kembali ke atas ini, itu adalah titik beli yang aman sebenarnya. Kalau dia belum bisa mampu naik ke atas ini, wow itu cukup bahaya. Jadi hati-hati ya. Kalau dia bisa naik, wow. Berarti pas ini berarti supportnya benar-benar kuat. Dan memang selama ini V-line sih cukup kuat sih ya. Kita berharap saja kali ini juga sanggup menopang ini. Oke, selain Bank Mandiri, ada Tebik. Ya, Tebik sebenarnya menarik nih. Dia udah sideways dan cukup lama sideways-nya ya. Berapa hari nih dia sideways. Dari awal bulan sampai akhir bulan. Kita segera dia bisa naik lagi nih. Dia juga ada gap di sini kok. Pada dasarnya ini masih aman karena trennya masih bagus ya. V-line di bawah skyline, di bawah selendang. Oke. Ya, satu lagi. Friend. Wah, friend cakep ya. Friend cakep, silakan Bapak Ibu yang masih di sini. Cuma hati-hati, satu saya warning, kalau dia tidak bisa bertahan di atas skyline, hati-hati ya. Karena skyline bolak-balik jadi momoknya dia. Ketika dia naik, besok ambiar, naik ambiar nih. Naik ambiar. Mau nyampe ambiar, ambiar. Ini ambiar. Dan hari ini sih bisa bagus. Jadi kalau besok kembali lanjut, bisa lanjut naik lagi, wow, keren. Ya, ya itu ini yang bertanya di komen ya. Jadi Bapak Ibu besok kalau ada yang mau tanya silakan tulis di komen. Kita akan ulas. Kita pilih 5 yang mau dibahas ya. Dan sekali lagi sebelum saya masuk ke market review, ulasan saham yang rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu untuk subscribe channel YouTube kami dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya ya. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat dari video-video kami, beri jempol. Oke? Ya, untuk yang pertama, emiten pertama, saya rekomendasikan Fire. Wow, namanya keren banget ya. Fire. Yang kurang menarik di sini adalah dia waktu itu sempat bikin traumatik ya. Nah, jadi siapa yang posisi masih nyangkut di Fire? Atau siapa di sini yang wah ini lihat tuh ngeri, perdagangannya ngeri banget ya. Teng peng 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 kalau turun gap down. Gap down, gap down. Nah, jadi hati-hati, kita udah warning ya. Kalau kita simple, kalau pergerakannya rasa nggak nyaman, nggak oke, kita lihat historicalnya, dan tiba-tiba ada peluang bagus, ya berarti size-nya dikurangi, ya. Bukan kita hindari, saham itu jangan dibenci, ya.
Kecuali yang ada beberapa emiten yang memang kinerjanya buruk sekali, itu kita kita jauhi. Bukan kita benci, tapi kita jauhi. Nah, kalau kayak begini, selama ada bisa bagi peluang, ya tradingnya aja dialokasi maksimum 10% gitu, silakan. Kemudian ada Aisyah. Wow, Aisyah juga menarik untuk dicermati ya. Dia sudah di atas skyline, di atas selendang bahkan udah mau golden cross terhadap skyline, dan silakan cermati untuk perdagangan esok hari. Kemudian ada BJTM. Wow, kok BJTM direkomendasikan, Pak? Bukannya udah tinggi? Ya, gini. Kalau dia besok swing atau koreksi, kita pantau untuk areal belanjanya di mana. Pada dasarnya saya lihat trennya ini masih bagus banget. Ya, jadi silakan cermati untuk perdagangan esok hari. Kalau dia besok ngegas tiba-tiba pagi-pagi dengan kekuatan penuh, ya masuk, dan begitu profit 5%, 3% pun ambil dulu, keluar dulu ya. Tapi pendek dulu ya, jangan 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 untuk ini jangka panjang, karena kita lihat targetnya juga udah deket kok. Udah deket 900-an, 970, besok bisa tiba-tiba seret terus dia turun lagi. Ya, hati-hati. Tapi di saat-saat seperti ini tetap menarik aja, karena IHSG juga kan lagi kondisinya juga lagi kurang kondusif. Jadi kita cari profit buat yang trading pendek dulu. Kemudian ada Bank Mandiri. Wah, ini Bank Mandiri tadi ya sudah disupport ya. Ini saya rekomendasikan untuk besok. Jika mampu kembali ke atas lendang dan mampu naik ke atas skyline, silakan dicermati emiten ini. Artinya apa? Dia sudah keluar dari zona downtrend-nya. Oke. Kemudian last terakhir Astra Agro Lestari. Nah, Agro Lestari ini cermati jika dia belum mampu breakout skyline. Pada dasarnya sekarang saat ini dia udah di atas lendang. Itu salah satu pertimbangan saya merekomendasi ini. Tapi pada dasarnya masih belum keluar dari zona downtrend. Tapi kalau dia bisa naik ke atas skyline, wow, itu berarti dia potensial untuk naik lagi. Jadi silakan Bapak Ibu untuk Astra Agro Lestari ini ya, kalau dia bisa mampu naik ke atas skyline, cakep ya. Kita harapkan harga komoditinya juga membaik ya, karena biasanya yang emiten-emiten komoditi ini bergantung dengan harga komoditinya. Ya, oke, itu dulu dari saya. Tidak terasa ternyata saya ini udah 30-an menit lagi. Ya, sampai di sini dulu market review dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah Bapak Ibu sudah menyimak video market review ini. Dan jika Bapak Ibu mendapat manfaat, jangan pelit untuk berikan kami jempol. Dan tentu saja dukung channel YouTube ini dengan memberikan semakin link ini untuk semakin banyak orang yang nonton, share ya grup trading saham kalian ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, semuanya. Oke, sampai di sini dulu semuanya. Happy profit semua. Sampai jumpa. God bless.